Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansarullah dengan NIM 211F159. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Sugihartati SPD MPD selaku dosen pengambung mata kuliah penyandang masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat tentang jenis-jenis anak penyandang masalah sosial dengan tema penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebelumnya, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berikut rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan materi ini dengan sebaik-baiknya. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau sering disebut PMKS merupakan seseorang, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, kesulitan, ataupun gangguan yang tidak dapat dilaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Begitu. Jadi akan ada keterlambatan. Nah, di sini penyalahgunaan narkoba atau nafza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan yang tergolong dalam jenis narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Bisa dikatakan secara nyeleneh ataupun tidak didasarkan oleh saran dokter. Seperti itu. Nah, di kalangan remaja sendiri pun penyalahgunaan nafsa ini memang sudah kerap per tahunnya itu selalu meningkat dan hampir tercatat pada tahun 2018 yaitu sekitar 2,29 juta orang remaja terjebak di penyalahgunaan narkoba. Nah, gitu. Bukan tak mengherankan apabila usia remaja menjadi kelompok usia yang menjadi golongan teratas dalam penggunaan narkoba, mengingat memang pada masa remaja itu belum bisa sepenuhnya berpikir jernih sebab dan akibat ke belakangnya. Jadi mereka lebih suka untuk berfoya-foya, lebih suka untuk menikmati masa muda, dan hampir bisa dibilang itu juga tergantung dengan tren. Gak narkoba gak keren gitu. Siap. Nah, lalu di sini yang menjadi permasalahan yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan masalah sosialnya gitu ya. Nah, terus apa saja jenis masalah sosial dan mengapa narkoba menjadi permasalahan sosial dan faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika gitu. Lalu ada pun juga apa saja alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika gitu. Nah, jadi secara keseluruhan ini tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui gitu loh. Secara garis besar mengetahui alasan dasar gitu itu. Agar kalau kita sudah mengetahui alasan dasar dari permasalahan sosial yang terjadi ini, kita bisa menentukan solusi. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk masalah sosial itu sendiri pun adalah masalah yang tidak diharapkan ada di lingkungan. Kenapa? Karena hampir bisa dikatakan untuk masalah sosial itu lebih mengarah ke meresahkan dan mengganggu ketentraman dari sekitar. Jadi berdampak untuk orang lain, lingkungan gitu. Nah, oleh karena itu untuk masalah sosial ini cenderung memang urgent sekali untuk diperbaiki. Bahkan kalau perlu untuk dibasmi agar permasalahan-permasalahan itu bisa sedikit demi sedikit teratasi. Syukur-syukur itu bisa hilang gitu. Nah, dan ini pun untuk jenis-jenis masalah sosial ini pun memang tidak sedikit dan banyak
dan hampir pula untuk berskala besar gitu loh. Gitu. Nah, adapun untuk jenis-jenis masalah sosial ya. Nah, ada satu yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Nah, seperti makan, minum, terus pakaian, terus seperti untuk rumah, pendidikan, kesehatan, dan banyak yang lainnya yang tentu berhubungan dengan sosial maupun diri sendiri ataupun lingkup sekitar seperti keluarga gitu. Nah, kemiskinan ini pun sering kali dianggap menjadi cikal bakal dari penyebab masalah sosial yang akan timbul selanjutnya. Jadi kayak kemiskinan ini menjadi faktor utama. Karena apa? Karena ini juga akan menyebabkan itu ke arah sosial dan ekonomi tentunya. Gitu. Nah, kemiskinan pun ya ada juga terjadi karena kasus pemetaan untuk strata. Nah, gitu. Jadi seperti ada garis-garis pembatas ataupun tingkat-tingkat gitu. Nah, dan di sini kemiskinan memang sungguh berpengaruh begitu. Nah, terus ada lagi yang kedua, yaitu kriminalitas. Nah, kriminalitas ini adalah suatu kejahatan yang bisa diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana. Ya, ini bertentangan dengan moral-moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Secara sosiologis, kejahatannya diartikan sebagai bentuk tingkah laku yang melanggar norma sosial. Begitu. Nah, hal ini tentu akan merugikan dan menganggap keselamatan masyarakat baik secara ekonomis, politis maupun sosial psikologis dengan seiring berkembangnya teknologi, tingkat kejahatan pun semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang makin berat pula. Bahkan pada masa modern seperti sekarang, tindak kriminal mungkin tidak lagi dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas karena sudah membudaya dan menjadi rahasia umum. Seperti itu. Nah, ini berbicara tentang kriminalitas seperti yang dijelaskan ini akan berdampak ke arah ekonomis dan politis maupun sosial psikologis. Nah, di sini kriminalitas itu akan cenderung menimbulkan suatu ketakutan gitu. Nah, jadi ya kriminalitas ini berdampak ketakutan di diri suatu masyarakat di mana dia merasa terancam begitu. Nah, tak segan-segan kejahatan di kriminalitas bahkan hingga bisa untuk merebut nyawa seseorang seperti itu. Nah, di sini gitu loh, seiring dengan perkembangan zaman seperti yang disebabkan memang tindak kriminalitas itu lama-kelamaan cenderung menjadi hal yang lumrah dan semakin berbentuk. Nah, contohnya untuk sekarang kriminalitas itu bahkan sudah bisa melalui dari handphone, melalui media sosial ya, melalui akun-akun media sosial itu. Dan penyerangan kriminalitas ini tidak hanya berbentuk dalam verbal, bahkan untuk bisa ke non verbal gitu loh. Contohnya untuk kriminalitas pembulian itu di media sosial banyak sekali kasusnya. Untuk pembulian secara sosial di akun-akun media sosial seperti Instagram, Facebook gitu loh. Bahkan dari komen-komen dari tayangan yang ada di YouTube itu juga bisa tergolong ke bentuk kriminalitas. Jadi bisa dibilang kriminalitas di sini berevolusi lama-kelamaan dan cenderung semakin bervariasi dan berat pula. Seperti itu. Nah, kalau digolongkan untuk tingkat keparahan dalam jenis-jenis masalah sosial, kriminalitas memang terbilang cukup tinggi itu dan berkembang. Nah, adapun juga yaitu tentang masalah sosial yang di lingkungan keluarga.
Contohnya seperti apa? Ketidakharmonisan. Nah, ini ketika disinggung hampir semua orang merasakan tentang ketidakharmonisan keluarga. Nah, dimana keluarga, kita berbicara tentang keluarga. Keluarga itu merupakan suatu tempat dimana menjadi gambaran rujukan pertama untuk diri kita pribadi dalam aspek kehidupan untuk yang selanjutnya, untuk yang akan datang. Contohnya seperti apa gini? Keluarga adalah langkah pertama untuk kita bisa belajar untuk bersosialisasi, ya, bersosialisasi terhadap anggota keluarga terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah paling tidak paham tentang sosialisasi di keluarga, yang contohnya seperti ini, diskusi antara anak dan ayah gitu loh, anak dan orang tua, baik itu bapak, baik itu ibu, baik itu untuk kakek gitu loh. Nah, itu bagi seorang anak, kita bisa untuk lebih cenderung menciptakan suatu kemampuan di mana kita tidak lagi untuk bisa minder untuk bersosialisasi. Nah, di keluarga lah semua itu dimulai seperti itu. Nah, oleh karena itu keluarga ini menjadi faktor terpenting untuk mendukung hal-hal yang akan nantinya berpengaruh dan bisa digunakan ketika terjun dari lingkup keluarga itu sendiri, seperti itu. Nah, di keluarga ini pun seorang anak tentu akan mendapatkan suatu pelajaran yang sangat mendasar, gitu loh. Dasar-dasar penilaian terhadap diri sendiri, norma ataupun normal. Nah, semua itu memang seharusnya dari keluarga lah. Itu bermula dari keluarga. Seperti itu. Nah, dalam pihak keluarga pun memang anak harus dan diwajibkan mendapatkan pendidikan yang layak, gitu loh. Jadi memang untuk pihak-pihak keluarga ya, mereka yang keluarga, ketika memiliki anak ya, anak itu memang berhak sekali untuk ditinggikan, baik dalam bidang pendidikan, perawatan, apapun itu. Karena memang nanti mereka adalah anak-anak yang dibesarkan untuk menjadi generasi penerus baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, adapun secara sosiologis ya, bentuk-bentuk ketidakharmonis. Nah, ini dia tentang ketidakharmonisan ya di keluarga. Nah, seperti yang sudah disampaikan, di mana keluarga itu seharusnya menjadi dasar, menjadi sebuah pendorong, menjadi sebuah satu-satunya hal yang meskipun tidak ada yang lain asalkan keluarga ada. Nah, itu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana jika terjadi ketidakharmonisan di lingkup keluarga itu sendiri? Apakah seorang anak itu dapat berkembang atau tidak? Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap dirinya sendiri, baik dalam mental ataupun kemampuan untuk berbicara, bersosiologis? Nah, tentu akan sangat berpengaruh. Dimana gini, ketika kita seorang anak tidak mendapatkan pengajaran ataupun pendidikan yang layak dari keluarga kita, tentu kita akan menjadi orang yang berlatar belakang bukan tidak berpendidikan, kurang berpendidikan. Lah, sebabnya karena apa? Ya karena itu sendiri dari pihak keluarga. Seperti itu, karena tidak memberikan hak terhadap anak gitu. Nah, adapun gini, ketika anak mengalami suatu masalah ya, di mana dia tidak memiliki ruang untuk bercerita terhadap orang lain, keluarga lah yang berperan kan. Nah, ketika hal itu dibutuhkan oleh anak dan keluarga tidak memberikannya, anak cenderung menutup diri, gitu loh. Menutup diri, dan lama-kelamaan anak itu pun merasa takut untuk menceritakan satu hal ke orang tuanya. Nah, ketidakharmonisan inilah ya yang akan terbentuk dari situasi tersebut, seperti itu.
Nah, itu salah satu contoh faktor yang paling kecil seperti itu. Dan untuk hal tersebut seharusnya orang tua memang harus bisa peka, karena ya namanya untuk seorang anak ya belajar, bukan tidak mungkin dong itu merasa minder, apalagi terhadap orang tuanya sendiri seperti itu. Dan ini secara sosiologis, secara sosiologis pun bentuk-bentuk ketidakharmonisan keluarga antara lain yaitu bisa contoh unit keluarga yang tidak lengkap gitu loh, terjadi bentrok gitu, salah satu contoh kasus di mana perceraian perkawinan. Nah, awal mula ketika mereka menjalin suatu hubungan pernikahan, mereka harmonis, lalu terjadi suatu masalah di mana itu berujung perceraian. Nah, itu akan terjadi perpecahan dua kubu. Nah, di mana itu akan menimbulkan yang namanya ketidakharmonisan keluarga gitu. Nah, dampaknya itu pun bisa terhadap anak, bisa terhadap orang tua gitu. Pisah, apalagi untuk anak ya. Nah, di sini ketika ini menarik untuk masalah di ketidakharmonisan keluarga. Bisa dikaitkan ketika terjadi ketidakharmonisan keluarga dan berujung untuk perceraian, seorang anak di sini tentu akan mendapatkan dampak dari permasalahan tersebut. Nah, dampak ini bisa mengakibatkan anak untuk mengalami masalah sosial yang lebih banyak lagi, seperti akan nanti dia menjadi orang yang melakukan tindak kriminal seperti itu, ataupun bisa menjadi seorang anak yang kecanduan narkoba seperti itu, karena dia tidak mendapatkan selain dia tidak mendapatkan ruang untuk mengapresiasikan dirinya seutuhnya di keluarga, dia pun masih ditekan dengan permasalahan perceraian orang tuanya seperti itu. Berentetan kan? Oke, lanjut, yaitu tentang kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial pun itu adalah keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Itu. Nah, kesenjangan sosial adalah keadaan yang ketidakseimbangan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, kesenjangan sosial ini menjadi masalah sosial karena bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial yang terus dipendam seiring berjalannya waktu bisa meledak dan bisa menjadi suatu konflik sosial yang lebih besar lagi. Nah, kesenjangan sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi, di mana di satu sisi ada kelompok masyarakat yang dapat hidup dengan segala kemewahan materi, namun ada pula kelompok masyarakat yang hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Selain berakhir munculnya konflik terbuka, kesenjangan sosial juga memberikan dampak pada keretakan relasi sosial, munculnya stigma, prasangka-prasangka, sentimen, rasa tidak puas yang berujung tumbuhnya kecemburuan sosial yang akut. Nah, kesenjangan sosial ini pun bisa dibilang akan berhubungan erat dengan permasalahan sosial kemiskinan. Kenapa? Karena yaitu seperti dijelaskan tadi, ada sekat antara mereka yang berekonomi cukup bahkan lebih dengan mereka yang berekonomi di bawah standar. Jadi ada strata seperti ini, masyarakat bawah atau masyarakat miskin, masyarakat yang menengah, dan masyarakat yang elit seperti itu. Akan ada golongan yang jelas sekali itu. Nah, ini pun juga bisa berdampak di ketidakharmonisan keluarga. Di mana gini, terkadang mereka-mereka yang harmonis adalah mereka-mereka yang kebutuhannya tercukupi. Tapi memang tidak semua. Ada yang tercukupi tapi tidak harmonis gitu loh. Nah, adapun seperti ini, keluarga yang perekonomiannya itu rendah, ditekan oleh permasalahan hidup,
Nah, cenderung itu memiliki ketidakharmonisan, bahkan sampai merujuk ke tindak kriminal sesama keluarga. Jadi yang awal mulanya ketidakharmonisan keluarga itu ada suatu hal yang bisa dibilang tidak mengancam nyawa, dengan adanya kesenjangan sosial didukung dengan kemiskinan, ya itu bisa menyebabkan kejahatan antar keluarga. Jadi bukan suatu hal yang mengherankan ketika seorang ibu membunuh seorang bayi karena tekanan ekonomi, tekanan kehidupan. Ya ini kesenjangan sosial lah, kesenjangan sosial yang berentetan dengan masalah-masalah sosial yang lain, seperti itu. Nah, adapun yang lain yaitu tentang kebodohan. Secara singkatnya memang kebodohan itu juga menjadi faktor terpenting kenapa masalah sosial itu terjadi. Kenapa? Ya karena ketika mereka menggunakan pola pikirnya dengan jernih, dengan tidak bodoh, mereka pasti bisa untuk memecahkan masalah-masalah dari semua masalah sosial, baik dari kebodohan, baik dari kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kriminalitas. Tapi jika itu memang dilaksanakan secara benar, seperti itu. Jadi kayak berupaya untuk menghilangkan kebodohan itu sendiri, haruslah dari diri kita sendiri, dan semoga itu juga bisa berdampak terhadap orang lain. Jadi bisa dikatakan karena kebodohan itu berupa negatif, paling tidak kita berusaha untuk tidak menjadi bodoh. Agar apa? Agar kita dapat menimbulkan dampak positif, seperti itu. Selanjutnya berbicara tentang narkoba ya. Narkoba yang menjadi permasalahan sosial. Nah, narkoba di sini menjadi permasalahan sosial karena ya adanya narkoba itu sendiri. Karena dipikir seperti ini, dengan adanya narkoba itu kita bisa memecahkan masalah kita, paling tidak membuat kita tenang, karena memang zat-zat yang terkandung dari narkoba itu sendiri pun membuat kita tuh tidak memikirkan hal tersebut awalnya. Nah, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, yang dimana kita awalnya itu mengkonsumsi narkoba ataupun obat-obatan itu untuk menenangkan diri kita, itu berdampak ke ketergantungan, seperti itu. Nah, ketergantungan inilah yang menyebabkan narkoba itu menjadi urgent sekali. Kenapa? Karena yaitu gini, penenang dikonsumsi terus menerus, lalu menjadi ketergantungan. Nah, ketergantungan inilah yang menjadi cikal bakal kejahatan. Kenapa? Karena untuk mengkonsumsi narkoba itu pun kita membutuhkan biaya, ya, kita membutuhkan uang. Nah, ketika kita tidak punya uang, ya, ketika kita menjadi pecandu narkoba di kalangan orang menengah ke bawah, kita tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan narkoba itu sendiri, di mana narkoba ini memang cenderung bukan suatu barang yang bisa didapatkan dengan harga yang murah. Nah, ketika kita menjadi ketergantungan, dan ketika kita itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, kita tuh membutuhkan uang. Nah, dan disinilah tindak kriminalitas itu terjadi dan bermula, seperti itu. Jadi ketika kita tuh butuh narkoba, kita tidak mempunyai uang, kita kebingungan harus mendapatkan uang itu dari mana, timbullah pikiran-pikiran negatif yang berasal dari kebodohan itu sendiri. Nah, dimana efek dari kebodohan itu sendiri adalah efek jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Jadi merusak diri, merusak saraf. Kita tidak bisa berpikir jernih, sehingga kita bisa melaksanakan tindak kriminal, pencurian, itu kan seperti itu. Bahkan kita bisa tuh saling cekcok antar keluarga, barang-barang keluarga yang dijual, barang-barang keluarga yang dirusak ketika mereka tuh membutuhkan. Dalam istilah sakau ya, dalam istilah narkoba itu, penyalahgunaan narkoba itu sakau,
mereka bisa mengamuk-ngamuk tidak jelas seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bersinggungan di narkotika. Nah, tapi adapun ya faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu memang bervariasi ya. Selain yang saya sebutkan tadi, itu pun juga ada yang memang dari faktor individu dan faktor yang lingkungan lah gitu loh. Terhubung di sana. Seperti tentang individu ya dari diri kita sendiri, tentang awal kita mau nyoba-nyoba, tentang kayak ada istilah wah keren gitu loh, oh ini loh narkoba gitu loh, ayo aku bisa seperti anak-anak yang lain, aku bisa seperti remaja-remaja yang lain, tanpa mempedulikan kondisi ekonomi dan akibat dari yang kita lakukan. Nah, itu yang menjadi faktor individu. Nah, adapun juga dari faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini ya itu bervariasi juga, terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Itu. Nah, di tiga inilah, faktor-faktor ketiga inilah yang juga mendukung cikal bakal penyalahgunaan narkoba, apalagi di kalangan anak remaja itu yang cenderung memang ya ingin berfoya-foya, ingin bersenang-senang tanpa memikirkan akibatnya. Latar belakang keluarga pun bodoh amat seperti itu. Adapun juga ya seperti alasan-alasan kenapa kita harus menggunakan narkoba, ataupun alasan-alasan yang secara garis besar ya itu menjadi kayak hampir kebanyakan karena inilah narkoba itu bisa disalahgunakan, seperti kayak melarikan diri, yaitu tenang. Terus yang kedua yaitu ada. Nah, dengan kata ada itu kayak itu pergaulan. Ketika kita menggunakan, kita merasa kalau kita bisa berteman. Nah, kayak seperti ini. Aku bukan seorang pengguna narkoba, dan aku berteman dengan mereka-mereka yang pengguna narkoba. Nah, ketika aku tidak menggunakan, mereka tidak mau berteman dengan diriku, dan aku pun merasa minder dan merasa tidak ada. Nah, ketika aku merasa demikian, timbullah rasa ingin coba-coba untuk diakui kalau aku ada, seperti itu. Adapun juga karena memang kita tuh merasa bosan, ingin merasakan hal baru, ya coba-coba itulah. Terus adapun juga yang karena keren seperti yang disebutkan tadi kan. Terus apalagi ya itu saja sih sepertinya. Memang secara garis besar penyalahgunaan narkoba itu memang dari hal tersebut gitu. Lalu upaya apa yang bisa membuat mereka-mereka yang sudah candu ya, yang udah ketergantungan, untuk bisa terbebas dan terhindar seperti itu. Nah, di sini ada yaitu upaya 1, pemeriksaan. Lalu untuk kedua, detoksifikasi, dan yang ketiga, subsidialisasi. Nah, dan yang keempat yaitu pengolahan aktivitas seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu. Untuk pemeriksaan ya, pemeriksaan itu cenderung seperti gini. Kita memberikan diri kita untuk diperiksa apakah kita memang ada kandungan narkoba gitu. Nah, dan tentu pemeriksaan ini dari pihak kedokteran lah yang berhak untuk melakukan. Nah, ketika itu terjadi ataupun kita terbukti kita mengandung narkoba, baik itu disengaja ataupun tidak, nanti akan ada rehabilitasi untuk menyembuhkan lah, dalam upaya menyembuhkan kita agar tidak kembali ketergantungan, agar juga kandungan dari dalam tubuh kita tentang narkoba itu juga bisa perlahan-lahan dihilangkan dengan metode-metode yang ada di rehabilitasi
seperti itu. Dan yaitu detoksifikasi. eh detok detok detoksifikasi itu apa ya? Oh, suatu tahapan untuk mengatasi kecanduan. Nah, di sini pengguna itu harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, ya mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Dan di samping itu pun pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada lagi asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Nah, dalam istilah ini sering disebut seperti sakau. Nah, itu yang saya jelaskan di awal tadi. Seperti itu. Nah, dalam proses detoksifikasi ini memang dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat yang lain, tapi diawasi oleh awasan dokter, seperti itu. Adapun juga proses ini pun juga melalui makanan yang dikonsumsi. Jadi harus bergizi dan itu mendukung untuk pemulihan diri tubuh kita, seperti itu. Nah, terus adapun yang ketiga yaitu stabilisasi. Stabilisasi itu adalah proses sesudah dari detoksifikasi, seperti itu. Nah, jadi setelah detoksifikasi itu dilaksanakan, dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Nah, tahapan inilah yang bertujuan untuk membantu pemulihan secara jangka panjang dengan memberikan resep dari dokter. Nah, tidak hanya itu, pemikiran-pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tetap terpantau, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengolahan aktivitas. Oke. Nah, pengolahan aktivitas itu jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Nah, diperlukan pendekatan dengan orang terdekat terlebih dahulu, dimulai dari keluarga, teman-teman sekitar. Untuk apa? Untuk mengawasi aktivitas-aktivitas dari seorang mantan pemakai. Apakah ia akan kembali lagi? Nah, di sini pun orang-orang sekitar ini berperan penting untuk menjaga segala aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan oleh si mantan pengguna narkoba, seperti itu. Nah, jadi berupa pemantauannya pun itu juga ada ada langkah-langkahnya gitu, ada urutannya. Seperti janganlah sekali mencoba untuk mendekati mereka-mereka yang menggunakan gitu loh. Menggunakan dalam artian teman-teman sekitar yang menggunakan lah, itu dijauhkan lagi untuk berinteraksi dengan mereka. Karena ketika mereka mulai mendekat lagi, akan ada interaksi di mana itu juga akan membangun rasa ingin tahu lagi dari si mantan memakai itu. Bukan lagi ingin tahu, lebih ke ingin kembali. Nah, itu juga harus diawasi. Bagaimana cara kita membangun benteng agar menjaga ketidak terjerumusannya para mantan-mantan penyalahguna narkoba. Nah, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan, secara garis besar, kesimpulan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini, mengingat seberbahaya apa hal tersebut, kita memang harus pintar-pintar diri ya untuk menahan agar tidak terjerumus ke lingkaran setan tersebut ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan secara individu, baik keluarga ataupun yang lebih luas lagi tentu,
aktivitas-aktivitas tersebut harus bersifatlah positif. Tentang apa ya? Contohnya olahraga, makanan-makanan yang bergizi, dan apa ya? Tidak mendekat ketika ada merasa bahwa lingkaran setan itu sudah dekat. Jadi segera hindari. Karena memang seperti itu. Dampak dari penyalahgunaan itu sendiri pun sungguh besar, merembet ke ranah-ranah yang lainnya. Itu. Dan yang paling utama pun penyalahgunaan narkoba dan psikotropika itu dalam suatu sistem negara, memang di negara kita, di negara Indonesia itu dilarang betul. Bahkan ada apa ya, aturan-aturan yang melarangnya seperti itu. Jadi ketika kita terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan itu nanti akan berkaitan dengan hukum, ya kita bisa mendapatkan hukuman dari pihak apa ya, dari pihak baik kepolisian ataupun yang lainnya gitu loh. Jadi kita mendapatkan suatu bentuk apa ya, hukuman lah seperti itu. Nah, adapun saran untuk anak remaja, jauhi lingkaran narkoba, menjadi penerus bangsa yang berpendidikan, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang mencintai diri sendiri, keluarga dan sekitar, dan menjadilah generasi-generasi yang bermanfaat lah untuk negara. Lagi dan lagi. Seperti itu. Dan untuk orang tua, terus pantau perkembangan anak, jaga aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Tapi bukan berarti itu dalam bentuk hal mengekang, seperti itu, bukan. Seorang anak pun juga mungkin perlu merasakan yang namanya kebebasan, tapi dalam artian dijaga gitu loh, dari jauh. Nah, lalu ada satu lagi untuk orang tua ya, apabila mengalami problematika secara personal, usahakan tidak menyangkut pautkan seorang anak. Karena kenapa? Hal tersebut dapat menjadi dampak utama untuk anak tersebut nantinya kehilangan respect sebagai seorang manusia yang berpendidikan, yang nantinya akan melahirkan tindakan-tindakan yang lain yang berhubungan dengan narkoba dan psikotropika, ya penyalahgunaannya lah, seperti itu. Jadi cukup sekian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Saya Ansarullah menutup diri.